musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
Tiada Allah seperti Kau. Kudus, kudus, Allah Israel yang bersemayam di atas pujian. Hosana bagi Yesus. Bapa Yahweh, Baruch haba bersemayam Elohim, Seraya masuk, diberkatilah Engkau yang datang dalam nama Tuhan. Jesus, Jesus, save us. Diberkatilah Engkau Tuhan yang datang dalam nama Tuhan, sebab Engkau Allah Israel yang bersemayam, yang bertata di atas pujian. Tetap dalam hadirat Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Boleh duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Yes, amin. Mari Bapak, inilah menjadi kerinduan kami. Kami berjumpa Engkau dalam hadirat. Kami tidak mau bermain-main Bapak dalam ibadah, sebab kami terlalu yakin dan percaya bahwa kami di tempat ini sesuai dengan janji firman 2 atau 3 orang berhimpun. Siapapun kami yang hadir Bapak, baik di tempat ini maupun yang ada di rumah, biar Engkau dapati kami menjadi pribadi yang takut hormat akan Engkau. Thank you Jesus. Ya Bapak, kami buka hati kami. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang penuhi tempat ini. Katakan, kami umat-Mu bersujud, tersungguh menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami kemuliaan-Mu dinyatakan.
terus dalam seluruh kehidupan. Sebab Dia yang hadir di tempat ini, Allah yang kudus, Allah yang berdaulat atas semesta alam. Kami sembah Kau
Pujilah karena kehebatan-Mu, pujilah karena kedahsyatan-Mu. Thank you. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, mulutku kan selalu puji dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Mari bagi berdiri bersama-sama berkata, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau. Sebab itu kami hendak memuji Tuhan. Sebab itu kami hendak mengagungkan Engkau. Sembah-Mu, tinggikan nama-Mu, Yesus kemuliaan. Sebab itu
Allah yang maha tinggi, Allah yang maha luar biasa, Allah yang layak untuk kami sembah, puji, tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan kami menengadahkan wajah kami, sungguh Tuhan hati kami berlimpah dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh kebanggaan, dengan penuh keagungan kami meninggi-ninggikan Engkau, memuliakan Engkau Bapa. Sebab sungguh Tuhan kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang dahsyat, Engkau yang memiliki setiap langit dan bumi, Engkau yang menciptakan setiap kami, bahkan Engkau Tuhan Yesus yang mau dari surga turun ke dunia menebus kami menjadi milik kepunyaan-Mu. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sudah layak dan sepantasnya Tuhan segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan hanya bagi Engkau Tuhan Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu, urapi dulu di dalam hamba-Mu, urapi setiap kami juga yang merenungkan firman-Mu, agar kami semua boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Dan Roh Kudus bekerjalah secara bebas di tengah-tengah kami. Kami siap dibentuk sesuai dengan isi hati-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak jemaat Tuhan, terima kasih untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani kita saat pada ibadah ini. Wow. Siapa yang merasa diberkati dengan ibadah hari ini, boleh lambai-lambaikan tangan kita. Boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Karena kita percaya ketika kita beribadah di tempat ini, ya kita bisa bersuka cita, kita bisa menari, kita bisa melompat, tapi kita bisa sambil bergerak ya kanan kiri semua. Hanya satu, semuanya bisa kita lakukan hanya karena ada Tuhan di tengah-tengah kita. Yang percaya boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, saya ingin menyapa untuk setiap kita ya, selamat datang, selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Demikian juga untuk setiap kita yang mengikuti ibadah secara online, dimanapun kita berada, hadirat Tuhan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah setiap kita boleh beribadah kepada Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini saya beri judul True Worshippers. Katakan sama-sama, True Worshippers. 1, 2, 3. True Worshippers. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, wow, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari yang mungkin sudah ini ya, WLC, bersinger, pemuji, penyembah, pemusik yang sudah lama akan ngerti True Worshippers. Ya. Kayaknya ini punya banyak album gitu ya, sekarang jadi GBCC worship gitu ya. Ya Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi tema ini menjadi tema yang sangat penting untuk kita renungkan, untuk kita menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kita. Nah, untuk mengerti firman Tuhan mengenai True Worshippers ini, kita akan membahas dari 2 Tawarikh 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin ada yang belum tahu gitu ya, bahwa di dalam Alkitab kita itu ada yang namanya kitab Tawarikh gitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nah, apa sih isinya kitab Tawarikh ini? Mari kita lihat ya, 2 Tawarikh 7 ayat yang pertama sampai dengan yang ketiga. Oke, sebentar. Ya. Oke, mungkin kita tolong dijalankan. Ya, 2 Tawarikh 7 ayat yang pertama, di situ dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai
dengan mukanya mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai verse ini ya, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Ini saya ingin membuka firman Tuhan hari ini dengan sebuah ucapan syukur. Mengapa? Karena seperti yang kita tahu ya, bahwa GBI Gideon itu memiliki 5 pilar gitu ya. Saya dengan istri sempat berbincang-bincang sampai kita tuh berkata bersyukur ya kepada Tuhan, karena sekalipun ini gereja baru tapi jadi seperti gereja yang one stop location gitu ya. Loh, apa maksudnya one stop location? Tuhan tuntun kita sehingga kita memiliki 5 pilar ini. Pilar penyembahan, persekutuan, pengajaran, pelayanan, penginjilan ya. Jadi artinya begini Bapak Ibu Saudara, kalau orang kepingin cari, wah aku kepingin cari yang pujian penyembahnya sungguh-sungguh, yang kita bisa dengan bebas datang sujud menyembah Tuhan, oh ada gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan tuntun Gideon sampai saat ini ada pilar penyembahan, di mana kita bisa menyembah Tuhan dengan leluasa, di mana kita memang justru didorong untuk ayo masuk dan lebih intim lagi kepada Tuhan. Lalu mungkin ada orang yang ingin, wah saya ingin mencari komunitas yang ramah gitu ya, yang ramah lingkungan, bukan ramah lingkungan ya, justru ramah satu dengan yang lain, yang saling mendukung, yang ada gitu ya. Kita bersyukur, kita tahu banyak testimoni yang berkata, wah kalau di Gideon itu orangnya ramah-ramah gitu ya, langsung diterima dengan sangat baik gitu ya. Teman-teman Bekasi bahkan yang sempat hadir, kalau pas pulang ditanya gimana rasanya mau pulang gitu ya, sedih gitu. Kenapa? Wah seperti menemukan keluarga gitu ya di Gideon ini ya, karena merasakan adanya kehangatan. Butuh konsel ada gitu ya. Mau yang pemuda, butuh pemuda, konsel kita banyak mayoritas orang-orang muda, betul ya. Lalu kemudian butuh sekolah minggu ada gitu ya. Butuh menara doa kita juga ada tiap hari Rabu. Tuhan tuntun lagi, mau butuh sampai di pengajaran ya. Wah sampai di pengajaran ini mau firman Tuhan yang hari Minggu ada. Mau yang setiap hari pun renungan harian selalu dibagikan setiap hari. Ibadah online bisa diakses setiap hari begitu ya. Bahkan saat ini mungkin bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak datang sejak pertama kali GBI Gideon ini didirikan, kepingin tahu nih khotbah-khotbah firman Tuhan, kepingin diajar, ada semua, bisa diakses semua gitu ya. Lalu wah kepingin kelas-kelas pemuritan, kita sudah melakukan itu bukan melalui retret tahun lalu gitu ya. Ada kelas-kelas pemuritan, ada lengkap. Mau tergabung dalam pelayanan, ada macam-macam pelayanannya. Bahkan Natal itu jadi ini ya, jadi pencetak sejarah ya, karena ada orang-orang yang baru yang namanya tamborin pertama kali ya, ada yang bahkan pelayanan flag ya, pelayanan banner itu pertama kali begitu ya. Dan banyak bidang, mau dari asyik kolektan, fotografi, dokumentasi ya, mau macam-macam lah ya, dari yang mau di belakang layar bahan konsumsi sampai yang di depan layar semua ada. Bahkan mau penginjilan, nah kalau Bapak Ibu Saudara tanya kenapa ini fotonya dibaca ke orang berdoa bukan orang berdoa, ini ada di depan sini. Ini adalah ketua koordinatornya divisi penginjilan Bapak Ibu Saudara. Iya, ini adalah foto ketua ya dari divisi penginjilan. Loh kenapa kok ini? Karena ya memang beliau inilah ya yang sudah terdidik, dipersiapkan dengan mengikuti efek evangelism explosion, ledakan penginjilan begitu ya. Kita semua yang ragu akan keselamatan kita, waktu retret kita semua sudah ya satu-satu diajak ngobrol, yang kita kepingin yakin dengan kepastian keselamatan kita semuanya bisa begitu ya. Tinggal bertemu dengan Bapak Koordinator ya. Baik, ini foto-foto Natal ya, belum bisa move on dari Natal. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, tapi mengucap syukurnya apa? Di tengah-tengah segala kelengkapan yang sudah Tuhan berikan, meskipun gereja kita ini baru dirintis, jujur Bapak Ibu Saudara, saya harus akui ini karena kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena pada waktu Paskah Perwil 6 gitu ya, ternyata Pak Hari ini yang pertama kali nemuin papa saya gitu ya.
oh ini Pak Ganda gitu ya, Pak Yusan harus mulai salaman gitu. Saya ngerti gitu, saya tahu ya, biasa lah ya kan, Pak Hani lebih senior gitu ya. Saya pernah datang beribadah di GPI Suropati gitu ya, melihat Pak Hani WL gitu. Jadi pada waktu itu menyalami ayah saya itu, saya pikir wah ini hamba Tuhan yang biasanya WL di GPI Suropati ini gitu ya. Nah akhirnya Bapak Ibu Saudari, saya sempat kontak dari tahun lalu begitu ya, sampai sebelum Natal bahkan ya, sebelum Natal ya sempat kontak, Pak bagaimana Pak kalau membantu pelayanan di GPI Gideon ya, mengembangkan Kristen bersih begitu ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudari, akhirnya ketemu tanggalnya minggu lalu ya, hari boleh khotbah menyampaikan firman Tuhan tentang pujian, dan hari ini boleh WL bersama-sama dengan kita. Siapa yang terberkati dengan pujian hari ini boleh angkat tangannya, boleh angkat tangannya. Oke, berikan tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Sekali kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya, di tengah-tengah ada 5 pilar bidang itu, Tuhan memperlengkapi gereja ini dengan luar biasa. Tuhan memakai juga hamba-Nya Bapak Pendeta Pratama Hari ya, untuk bersama-sama dengan kita menguatkan dalam pilar penyembahan ini begitu. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi ketika kita setiap minggu itu terus ya ada pujian, nyanyian, sangat familiar lah orang Kristen dengan nyanyi memuji Tuhan. Mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, tapi masalahnya kita sudah menyembah Tuhan dengan benar belum ya? Kita sudah memuji Tuhan dengan benar belum ya? Kira-kira pujian penyembahanku ini berkenan gak ya di hadapan Tuhan? Kira-kira aku ini sudah jadi penyembah yang sejati belum ya di hadapan Tuhan? Dan itu yang kita bahas hari ini Bapak Ibu Saudari. Bagaimana kita bisa menjadi true worshipers, supaya kita menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Ya seperti kita tahu ya, ada malam community, malam worshipers community ya. Itu ketuanya yang pencetusnya sampai bilang gini, ditanyakan waktu ketemu saya sama Rian sama Yohanes, saya tanya, ini loh teman-teman musik ya, media gitu ya, yang kalian begitu Gideon, ada nggak satu kata dua kata? Lalu ketua itu hanya bilang begini, yang pintar main musik banyak, tapi yang menyembah dan dia bermain musik, nah itu yang sedikit. Yang menyembah dan yang bermain musik itu yang sedikit. Sebab itu ditekankan, ingat kita bukan hanya sekedar bermain musik, bukan hanya sekedar bernyanyi, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari bukan hanya sekedar menari, melompat, mengangkat tangan, tapi sesungguhnya kita semua adalah penyembah Tuhan. Setuju? Katakan amin. Amin. Ya, sebab itu bagaimana kita bisa menjadi true worshipers? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari ingin saya bagikan kepada kita adalah kita perlu fokus pada hadirat Tuhan. Katakan sama-sama, fokus pada hadirat Tuhan. 1, 2, 3. Fokus pada hadirat Tuhan ya. Mari ya kita lihat teksnya. Dikatakan 2 Tawarin 7 ayat yang pertama, dikatakan setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu, dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kata Salomo ya, nama Salomo penting di sini. Kenapa? Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu di dalam kitab 2 Tawarikh ya, di kitab Tawarikh, Israel, raja-raja Israel itu kan terpecah, ada Israel bagian utara, ada Israel bagian selatan. Di Israel bagian utara itu nama-nama itu nama-nama raja yang enggak dicatat di dalam Tawarikh itu, dalam kitab Tawarikh. Nama-nama yang dicatat apa? Raja-raja dari Israel Selatan, yang bukan yang jahat-jahat, tapi mereka yang menyembah Tuhan, mereka yang fokus pada bait sucinya Tuhan, mereka yang merindukan Tuhan, termasuk di dalamnya Salomo. Dan menariknya adalah dikatakan Salomo itu ngapain sih dia harus doa? Ngapain sih dia harus nyiapin korban bakaran, korban sembelihan? Ngapain sih dia harus berusaha berjuang membangun rumah Tuhan, bait suci Tuhan itu? Karena hatinya cuma satu, dia kepingin kemuliaan Tuhan itu turun atas
kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu Saudara, dan ternyata ini bukan terjadi yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama kapan? Coba ya, ini kan 2 Tawarin 7. Kita mundur sedikit. 2 Tawarin 5, Bapak Ibu Saudara, 2 pasal sebelumnya. Di ayat yang ke-13 itu dikatakan, lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan. Bapak Ibu Saudara-saudari, ngapain sih mereka tuh kok sampai menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan? Ngapain sih mereka tuh menaikkan nyanyian syukur bagi Tuhan? Ngapain sih mereka sampai main alat-alat musik sambil memuji Tuhan? Jawabannya satu, karena mereka rindu amat kemuliaan Tuhan itu memenuhi rumah Tuhan. Ayat 14, sehingga imam-imam tahu ya, kepala agama, para pemimpin agama itu sampai tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Kerinduan mereka begitu dahsyat untuk kemuliaan Tuhan. Siapa yang selalu rindu kemuliaan Tuhan turun atas kita, boleh lambaikan tangan kita. Amin, amin. Dan biarlah itu yang terus selalu mendorong kita setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, setiap kali kita datang menyembah Tuhan. Biarlah itu yang menjadi fokus kita, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Yang setuju berikan tepuk tangan sorak-sorai yang mulia bagi Tuhan. Haleluya. Makanya itu saya tulis, Bapak Ibu Saudara-saudari ya, penyembahan yang benar adalah fokus pada hadirat Tuhan, bukan justru meninggalkan Tuhan karena pernak-pernik untuk mengemas penyembahan itu sendiri. Mengemas penyembahan ini maksudnya ragamnya banyak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dari mau yang gereja-gereja yang aliran Pentakosta karismatik ini ya, saya pernah banyak gitu ya berkumpul bersama dengan orang-orang gereja-gereja Pentakosta karismatik. Entah itu musiknya yang dahsyat, aransemennya yang luar biasa. Bahkan kemarin Pak Hari sempat ngasih wejangan gitu ya kepada kami semua, musiknya jangan terlalu banyak improvisasinya gitu ya. Yang penting justru apa? Rapi aja, main rapi, karena kita tuh justru memfasilitasi untuk jemaat semua datang menyembah Tuhan gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, dan yang seperti itu ya, bahkan bukan hanya pelayannya, jemaatnya juga gitu ya. Wah, pernak-perniknya apa, dikasih kutek gitu ya, warna-warni merah, kuning, hijau, biru, lebih ku angkat tangan menyembah sambil gini-gini gitu kan ya, supaya bisa buat dilihat kanan kiri gitu ya. Dari yang seperti itu sampai yang ke garis yang gereja-gereja tradisional, konvensional ya, wah terlalu sibuk mempercepat urutan-urutan liturgi, warna-warna liturgi. Wah, waktunya harus ya pokoknya sekali nyanyi selesai, lanjut pokoknya lanjut selesai. Semuanya seperti formalitas, selesai begitu. Ya dari yang Pak Pentakosta karismatik sampai tradisional, semuanya memiliki celah untuk kita lalu sibuk hanya dengan pernak-perniknya, tapi tidak fokus pada hadirat Tuhan ya. Tapi melalui firman Tuhan hari ini, biarlah kita semua didorong untuk kita semua hanya mau fokusnya satu, datang beribadah kepada Tuhan. Fokusnya satu, yaitu apa? Sujud menyembah Tuhan, hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan turun atas kita. Setuju katakan amin. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya.
ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Amin. Tuhan hadir baik kudusnya, dan hadirat Tuhan memenuhi kita. Kita bersyukur menyembah Dia, dan itulah yang membawa kita menjadi true worshippers. Setuju, katakan amin. Amin. Ingat ya, dalam logo GBI ini Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau baik di depan sini ada logo GBI, kalau kita lihat apa sih pelita itu ya? Pelita itu yang sebelahnya di bawahnya salib ada apinya itu ya. Nah itu apa sebetulnya yang mau digambarkan? Itulah menggambarkan doa, pujian, dan penyembahan. Jadi spirit doa, pujian, penyembahan itu spiritnya kita semua. Ayo kita sama-sama doa, pujian, penyembahan. Lalu warna lingkaran emas itu tujuannya apa? Itu menunjukkan kemuliaan. Menunjukkan kemuliaan. Biarlah ketika kita dihadapkan dengan kemuliaan Tuhan, kita mau datang dengan doa, pujian, penyembahan kita. Setuju, katakan amin. Ya, sebab itu mari ketika kita datang menyembah Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan setiap kali kita datang. Saya dorong setiap kita tidak hanya sekedar rutinitas, tapi sungguh kita datang untuk mencari hadirat Tuhan, untuk dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi itu Bapak Ibu Saudara-saudari, yuk mari kita fokus pada hadirat Tuhan. Amin. Ya, bagi yang selama ini banyak bolongnya menara doa, ya, yuk saya dorong datang menara doa. Kita semua sama-sama berdoa, kita sama-sama cari hadirat Tuhan ya. Di dalam ibadah ini pun setiap hari Minggu 10 menit sebelum kita ibadah pun jangan terlambat gitu ya, datang 10 menit sebelum ibadah untuk kita sama-sama bangun mesbah doa kita bangun altar doa kita fokus pada hadirat Tuhan. Ya, inilah untuk kita bisa menjadi bersih yang pertama. Mari fokus pada hadirat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan yang kedua adalah mari kita fokus pada salib Kristus. Katakan sama-sama, fokus pada salib Kristus. 1, 2, 3. Fokus pada salib Kristus. Mari kita fokus pada salib Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, dalam 2 Tawarin 7 ayat yang kedua, di situ dikatakan para imam, ya bahkan itu para pemimpin agama tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu. Pada waktu itu karena terlalu begitu kuatnya kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan itu, yang namanya para imam itu sampai tidak dapat memasuki rumah Tuhan itu. Tapi, tunggu dulu. Ini perjanjian lama bukan? Berjalannya waktu kita melihat Alkitab itu berjalan terus sampai ke dalam perjanjian baru. Dan mari kita melihat dalam konteks perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara-saudari, ya. Di dalam Markus 15 ayat yang ke-37 sampai dengan 38. Di situ dikatakan, lalu berserulah Yesus ketika Yesus disalib dengan suara nyaring dan dia menyerahkan nyawanya. Dan ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Tabir itu apa sih? Itulah kain pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus dalam bait suci Tuhan. Tidak semua orang boleh masuk ke ruang maha kudus itu, Bapak Ibu Saudara-saudari. Bahkan imam besar pun ada aturannya, kalau masuk sembarangan mati. Tapi namanya kain pemisah antara ruang kudus dan ruang maha kudus terobek, terbelah jadi 2. Ingat waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes, itu dikatakan terbukalah langit, itu katanya terobeklah langit itu. Ketika itu lalu kemudian ada suara yang berkata, inilah anakku kasih kepada dia. Dan ini kata yang sama dipakai. Namanya kain itu terobek jadi 2, terkoyak, yang artinya kita semua sekarang punya akses masuk ke ruang maha kudus Tuhan. Kita semua bisa terhubung dengan Tuhan hanya karena kasihnya Kristus, salibnya Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari, lanjut lagi kalau kita lihat Ibrani, yang maju terus lihat Ibrani. Dalam Ibrani 4 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, sebaliknya sama dengan
dengan kita. Ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ini bicara soal salib Kristus. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ya, kalau yang mau dulu para imam, pemimpin agama sampai nggak tahan berdiri, tapi karena salib Kristus, kita justru sekarang ayo dengan penuh keberanian kita menghampiri tahta kasih karunia itu. Bahkan nanti sampai pada langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Wahyu 21 ayat 22 dikatakan, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Jadi Kristus itu sendiri yang menjadi bait sucinya, dan kita didorong untuk ayo kita hampiri tahta kasih karunia itu. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita fokus pada salib Kristus. Ketika kita mesti kita menyembah Tuhan, ingat ya Bapak Ibu Saudari, mari kita datang dengan kacamata salib Kristus. Salib Kristus yang sudah melayakkan kita, salib Kristus yang mengampuni kita, salib Kristus yang memampukan kita datang sujud menyembah Tuhan. Dan ketika kita datang sujud menyembah Tuhan, kita menyembah Yesus Kristus. Dialah yang akan menjadi bait suci. Bait suci itu tidak ada lagi. Yesus Kristus itulah yang akan menggantikan bait suci itu, dan kita mau datang sujud menyembah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Setuju? Katakan amin. Amin. Sebab itu saya tuliskan di sini, salib Kristus adalah satu-satunya kunci agar kita dapat terhubung dengan Bapa, sehingga kita dapat menjadi true worshippers. Selama kita tidak fokus pada salib Kristus, kita tidak akan pernah bisa menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Kita hanya bisa menjadi penyembah yang sejati hanya karena ada salib Kristus. Amin. Itulah yang membuat kita bisa terhubung dengan Bapa. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Lagu ini menarik, kenapa? Di bagian refnya memang dikatakan ku terhubung denganmu, tapi itu semua dimulai dari dasarnya di baitnya. Kasih-Mu Tuhan yang sudah melayakkan seluruh hidupku. Tanpa kasih Yesus Kristus yang sudah melayakkan seluruh hidup kita, kita tidak akan bisa terhubung dengan Tuhan. Tapi karena ada kasih Yesus, Dialah yang memampukan kita bisa terhubung selalu dengan Tuhan, selalu melekat di hati Tuhan. Yang bersyukur untuk anugerah Tuhan Yesus Kristus yang besar bagi kita. Boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, dan ini juga yang ada dalam logo GBI, bukan? Salib Kristus. Di tengah doa pujian penyembahan yang kita naikkan, ada salib Kristus yang menjadi lambang dari kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ini saya juga baru tahu pada waktu lihat YouTube-nya. Ini kejadiannya pada waktu kita 10 menit membangun menara doa kita sebelum ibadah. Saya juga lupa ini ibadah yang keberapa ini, ibadah tanggal berapa ini. Waktu itu saya lihat, ternyata yang waktu itu main bass, jadi ya Rian yang main keyboard waktu itu dia main bass. Nah, ada kotak kuning, kita lihat kotak kuning gitu ya. Itu sampai Yohanes maju gitu, bener-benerin alatnya gitu. Ternyata gitar bassnya cocoknya ada yang nggak bener gitu ya. Terus gitar akustik juga ya dari Renaldo yang juga. Gitar akustik juga ada
tempat memasangkan kabel cok-cokan itu nggak benar, itu goyang. Tapi bersyukur ya, sampai harus dibenerin sebelum ibadah gitu ya. Bersyukur setelah itu kemarin sudah kita bawa pulang, ternyata Rian sama Yohanes ya yang dibetulkan gitu untuk bassnya, gitarnya supaya bisa seret semua. Dan bahkan setelah itu saya lihat di videonya ini, ternyata bukan hanya gitar bass Bapak Ibu Saudara yang bermasalah. Ternyata setelah itu juga apa? Jadi kotak warna kuning yang tadi nggak ada. Ini ada juga kotak warna merah gitu ya. Nggak tahu hijau apa hijau, hijau. Ya lagi menang doa, kita lagi bangun respon doa, saya terus lihat di videonya, loh ini ada apa ini begitu ya, sampai ada Yohanes, sampai ada senior kita Pak Sugeng begitu ya, wah itu dibenarkan gitu, ternyata drumnya ada yang bermasalah di kabelnya gitu. Memang sudah lama sih, tapi hari itu rupanya benar-benar jadi trouble ya, nggak bisa nyala gitu drumnya. Terus puji Tuhan ya, sama Pak Sugeng juga dibetulkan, diganti yang baru ya, terima kasih Pak Sugeng ya. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, ya apa yang sudah kita lakukan semuanya lagi-lagi balik hanya untuk kemuliaan Tuhan. Tapi yang menarik adalah ini yang mau saya tuliskan kepada setiap kita. Sebaik apapun fasilitas ibadah yang kita punya, tanpa fokus pada salib Kristus, semua penyembahan kita akan menjadi sia-sia. Betul? Mau sebaik apapun fasilitas ibadah yang kita sediakan, yang kita gunakan, yang kita siapkan, tanpa fokus pada salib Kristus, semua penyembahan kita akan menjadi sia-sia. Tetapi sebaliknya, ketika kita fokus pada salib Kristus, semua fasilitas ibadah yang kita gunakan, kita persembahkan kepada Kristus, justru itu yang akan membuat kita menjadi para penyembah yang sejati. Yang setuju katakan amin. Amin. Ya, biarlah itu keluar dari hati kita ketika kita membenahi alat musik, fasilitas ibadah, apapun yang bisa kita kerjakan. Mari kita lakukan semuanya itu hanya karena satu, kita fokus pada salib Kristus. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, mari yuk setiap kali kita datang beribadah kepada Tuhan, kita sujud menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, fokus kita cuma satu, salib Kristus. Dia yang sudah melayakkan kita yang berdosa, kita yang seharusnya binasa karena dosa-dosa kita, tetapi Dia yang dari surga, Dia mau turun ke dunia jadi sama dengan manusia. Dia mau menanggung hukuman dosa itu, Dia bahkan tanggung itu sampai di kayu salib, sampai mati di atas kayu salib. Dia mati, dikuburkan, tetapi karena Dia Tuhan, Dia bangkit, dan dari surga Dia menganugerahkan hidup yang kekal, keselamatan itu bagi kita semua yang bersyukur. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan yang ketiga Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana kita bisa menjadi true worshippers. Kita bukan saja perlu fokus pada hadirat Tuhan supaya kemuliaan Tuhan memenuhi kita. Kita bukan saja perlu fokus pada salib Kristus karena Dia yang melayakkan kita, dan itulah tujuan hidup kita, tujuan arah penyembahan kita. Tetapi yang ketiga, kita juga perlu fokus pada hati kita. Katakan sama-sama, fokus pada hati kita. 1, 2, 3. Terima kasih untuk 3-4 orang yang sudah mengatakan bersama-sama. Boleh dengan suara yang lebih keras. Tadi katanya 100 orang ya Pak ya. 100 orang kita salaman. Ya 100 orang di tempat ini boleh sama-sama dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Fokus pada hati kita. Asik. Kalau gini asik ya Pak ya. Jadi lebih hidup gitu ya. Nah, fokus pada hati kita. Ya, hati kita, the heart of worship. Adakah hati kita ini memang sungguh menyembah Tuhan, atau itu cuma polesan-polesan belaka, begitu ya? Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam 2 Tawarik 7 ayat yang ketiga tadi, di situ dikatakan ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dan muka mereka sampai ke tanah, lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah Bapak Ibu Saudara, yang menarik adalah siapa yang berlutut sujud menyembah menyanyikan syukur, bukan hanya para imam, bukan hanya para pemimpin agama, tetapi segenap
semua kita pun perlu memiliki the heart of worship itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, dan kita lihat ya, lagi-lagi ingat ketika semua orang Israel itu berkumpul, lalu mereka berkumpul itu di rumah Tuhan itu. Kenapa? Satu, karena hati mereka merindukan kemuliaan Tuhan. Hati mereka merindukan kemuliaan Tuhan. Dan ketika sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan itu turun memenuhi, meliputi rumah Tuhan itu, apa menjadi respons mereka? Tiba-tiba yang namanya dari hati yang merindukan kemuliaan Tuhan itu terpancar keluar, terekspresi keluar, yaitu apa? Dengan mereka berlutut sampai mukanya di atas lantai, mukanya sampai ke tanah, mereka sujud menyembah sampai mereka menyanyikan syukur bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ekspresi itu Bapak Ibu saudara keluar itu natural. Karena apa? Karena hati yang bersyukur, hati yang merindukan kepada Tuhan. Ya, ketika kita memiliki hati yang sungguh-sungguh merindukan kemuliaan Tuhan, ya. Tadi kalau Pak Hari selalu mengajak saya sampai melompat ya nyanyi hosana gitu ya, puji hosana gitu ya, otomatis kita bisa gerak santai gitu dengan senang. Kenapa? Ya karena kita memang bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan kok ya memang kita nanti-nantikan kok, ya kan? Wah, karena sampai coba tujuh kanan kirimu gitu ya, wah, sambil gerak-gerak ya puji hosana, puji hosana. Lu ngapain kok sampai ngangkat-ngangkat tangan? Karena lu semuanya kan secara otomatis kok kita akan keluar dengan senang hati, kita seperti itu bersuka cita. Lu kenapa? Lu ya memang karena hati kita datang ke rumah Tuhan, kita merindukan kemuliaan Tuhan. Kita memang kepingin kok bersuka cita di dalam hadirat Tuhan. Kita sampai mengangkat-angkat tangan gitu ya, menengadahkan wajah kita keluar otomatis. Kenapa? Ya karena memang hati kita kepingin menyembah Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, sebab itu pastikan ketika kita mau berekspresi ya, kita mau bergerak seperti itu dan lain sebagainya, bukan hanya mulai saat lagi-lagi ya, bukan hanya karena aku tagnya baru gitu ya, lalu ku angkat tanganku menyembahmu gitu ya, bukan gitu ya. Tapi memang karena dari hati kita ya, kita memang kepingin menyembah Tuhan. Hati kita memang kita rindu ya, kemuliaan Tuhan itu nyata di tengah-tengah kita. Ya, seperti yang Israel ini otomatis keluar gitu ya, langsung berlutut sujud menyembah, lalu nyanyikan syukur bagi Tuhan, otomatis keluar begitu Bapak Ibu saudara ya. Nah, sebab itu saya tuliskan di sini ya, the heart of worship ya, ekspresi penyembahan kita dan keadaan hati kita yang menyembah itu adalah dua hal yang harus saling kita kaitkan ya, harus saling kita kaitkan. Kenapa? Loh, misalnya Bapak Ibu saudara-saudari, di satu sisi kalau kita misalnya wah lihat hal yang lucu, kita otomatis ketawa kan, lucu ketawa gitu ya, wah lucu ketawa. Tapi misalnya kalau sepak bola gitu ya, gol senang, otomatis bersorak-sorai, wah senang gitu ya. Tapi ternyata untuk memuji Tuhan, hatiku penuh dengan pujian kepada Tuhan, tapi diam gitu ya. Juga kenapa kok seperti itu gitu ya, kenapa kok seperti itu. Tapi juga sebaliknya, terlalu banyak berekspresi, tapi hanya molesan gitu ya, itu pun juga gak benar gitu kan. Tapi hal itu muncul dari hati kita. Ayo kita saling kaitkan itu, apa yang memang ada dalam hati kita, itu kita kaitkan untuk kita mengeluarkan ekspresi ketika kita menyembah Tuhan. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, saya sering begitu Bapak Ibu saudara-saudari, jujur ya, saya sering bahkan studi teologi saya di kalangan gereja-gereja yang konvensional, yang tradisional. Di kalangan gereja-gereja seperti itu pun, ketika itu
mereka itu begitu haus dan lapar akan Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara tadi tahu ya, mereka begitu hati mereka bersungguh-sungguh. Loh, saya lihat sendiri kok, mereka bisa angkat tangan sekalipun itu di gereja tradisional dengan usulan liturgi yang ketat sekalipun ya, bisa loh mereka angkat tangan. Bahkan hamba Tuhannya, saya lihat sendiri hamba Tuhannya duduk di paling depan waktu nyanyi lagu-lagu hymn, tapi gak tahan dengan hadirat kemuliaan Tuhan. Loh, dia bisa tiba-tiba berlutut kok di kursi, dia berlutut bersembahyang berdoa. Tapi sebaliknya, di kalangan gereja-gereja Pentakosta karismatik yang sangat menekankan doa, pujian, penyembahan yang luar biasa, kalau dasar hatinya nggak bersungguh-sungguh, lo bisa saja kok angkat tangan sambil toleh-toleh kanan kiri gitu ya. Nanti ngedit WL-nya dipelototin gitu ya. Lo bisa juga kok seperti itu. Jadi artinya apa? Lagi-lagi itu tidak soal berbicara soal gerejanya, gereja apa, seperti apa latar belakangnya, enggak. Tapi itu bicara soal bagaimana hati kita dan ekspresi kita itu saling terkait. Dan semuanya ingat harus dimulai dari hati kita yang terdalam. Dan itulah yang menjadikan kita true worshipers. Ketika kita menjadikan penyembah itu lifestyle kita, gaya hidup kita, itu yang menjadikan kita true worshipers, penyembah yang sejati. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu Saudara ya. Kopi apa hot fun ini? Kopi apa hot fun? Ini Bapak Ibu Saudara ya, Bapak Ibu Saudara kalau tahu ya bersyukur kepada Tuhan. Ini mungkin Pak Hari juga belum tahu ya. Kita ini satu ketika pernah Pak ada Natalnya dari PUN, itu perhimpunan umat Nasrani Karangmidoro RW 5. Nah itu pakai tempat ini Pak. Waktu pakai tempat ini ternyata kita dikasih cindera mata gitu ya. Dan cindera matanya itu berupa teko minuman begitu Pak. Nah teko minumannya itu akhirnya sekarang kita bisa pakai di situ jadi welcome drink. Jadi kita punya welcome drink ini karena berkat Tuhan begitu Pak. Persekutuan umat Nasrani. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kita dari welcome drink itu kita kan ada teh, ada kopi gitu ya. Nah kopinya itu Bapak Ibu Saudara itu kopinya itu dari hot fun ini. Dan ya ini yang punya saya udah boleh maju ke depan ya sama Yohanes mungkin ke depan. Ternyata ada cara penyeduhannya Bapak Ibu Saudara. Kalau ada yang bingung ya, saya minggu lalu itu sampai bilang iya keganggu ini kena ampas kopinya tuh banyak gitu ya, jadi nggak enak. Nah, ternyata ada cara penyeduhannya. Ini luar biasa. Coba mungkin bisa sambil dipersiapkan dulu ini ya. Kita tepuk tangan dong untuk mereka berdua terlebih dahulu ya. Bagaimana? Cara yang salah dulu, yang salah. Yang salah ya biasanya mengambil bubuk kopinya itu terlalu banyak dan airnya itu langsung diisi full, langsung diurai itu cara yang salah. Akibatnya apa? Akibatnya kalau cara yang salah ya ampas kopinya jadi tercampur dan jadi kalau diminum itu terlalu banyak yang masuk ke lidah. Iya, jadi giginya bisa hitam semua. Kemarin sih sebenarnya Yohanes sempat minggu lalu ya, Yohanes sempat bilang saya rela kok mau lihat giginya hitam semua. Enggak ya. Sekarang kita tunjukkan cara yang benar. Oke, gimana? Cara yang benar sih ya kira-kira ambil sekitar 2 sendok teh. Ini langsung airnya dituang sedikit. Nah, terus kita ditunggu sekitar 3 sampai 4 menit. Lalu nanti ampasnya itu akan naik semua dan kita bisa setelah 3-4 menit kita bisa saring napasnya itu di bagian atas. Nah, seperti ini. Ini yang kita kelihatan ya ampasnya ya. Itu ampasnya harus diambil dulu. Nyamannya harus diambil dulu supaya nanti kita itu waktu minum kopi lebih banyak minum yang airnya. Lanjut langsung isi airnya itu sampai agak cukupnya. Agak penuh sih biasanya. Ya mungkin udah sih cukup sih.
Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nggak bisa lihat ininya, ini sudah penuh kok Bapak Ibu Saudara, percayalah, bukan sulap, bukan sihir, gini ya, ini sudah penuh itu. Dan setelah itu diaduk, diminum tuh, jadi Kalau diaduk jangan sih. oh malah nggak diaduk setelah itu Bapak Ibu Saudara. Terus Ya langsung aja. itu Bapak Ibu Saudara caranya. Oke, tepuk tangan buat mereka berdua. Kalau mau ada sesi tanya jawab lebih lanjut nanti langsung tanya jawab ke mereka ya. Jadi ternyata saya juga baru tahu, loh caranya dulu kopinya tuh nggak langsung cuma ditaruh kopinya diudek selesai, enggak. Tapi 2 sendok kopi, nanti gulanya seberapa, terus kemudian isi airnya seperempatnya dulu, biarkan tunggu dulu sampai ampasnya keluar, diambil ampasnya, baru setelah itu ditambahkan air panas dan tidak usah diaduk, itu baru diminum, baru nikmat Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Nanti setelah ini boleh dicoba itu rame-rame gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi apa yang ingin saya sampaikan ya melalui ini semua, kalau kita minum kopi saja, kita kepingin dengan cara yang benar supaya kita bisa menikmati kopi itu dengan benar. Kalau kita minum kopi dengan cara yang salah, tadi ampasnya bisa semua di lidah sampai ke gigi semua ya. Tapi dengan cara yang benar kita bisa menikmati yang namanya kopi itu. Demikian juga dengan penyembahan itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, ketika kita tetap menyembah Tuhan, kita perlu kembali pada the heart of worship. Kalau penyembahnya dengan cara yang salah Bapak Ibu Saudara-saudari, jadinya nggak bisa dinikmati. Kita pun juga merasa tertekan kok. Setiap kali datang beribadah, aduh kok harus nyanyi sih, ngapain sih harus nyanyi, aduh ngapain sih harus angkat tangan, aduh ngapain sih harus kok gerak-gerak menari kuat-kuat, ngapain sih harus kompak-kompak, ngapain sih malah jadi beban Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi kalau itu sudah menjadi keseharian kita, lifestyle kita, gaya hidup kita, hati kita memang dipenuhi dengan hati yang menyembah kepada Tuhan, itu akan otomatis terekspresi keluar dan malah bisa kita nikmati penyembahan itu. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Pujian ini kalau kita baca dari liriknya, dari baitnya, itu dikatakan bagaimana ketika musik semua itu mulai pudar, tidak ada lagi gegap gempita musik yang hingar-bingar dan lain sebagainya. Ada gak hati kita itu kembali kepada Tuhan? Maka dikatakan di ref bagian yang kedua, I'm sorry Lord for the thing I've made. Tuhan, aku mohon ampun Tuhan, kalau mungkin selama ini ya hanya karena musiknya yang bagus baru aku bisa bergairah hatiku menyembah Tuhan. Tapi lagu ini justru mengatakan, ayo kita kembali kepada the heart of worship, hati kita yang mau menyembah Tuhan. Boleh katakan kita sama-sama nyanyikan pujian ini. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made.
kita saat hari-hari ini mungkin kita datang beribadah kepada Tuhan, kita datang menyembah Tuhan, tetapi sesungguhnya bukan hadirat Tuhan yang menjadi fokus hati kita. Mungkin kesenangan, mungkin kebanggaan, mungkin sesuatu yang lain-lain, kebanggaan diri kita yang kita kejar melalui penyembahan itu. Mau gak saat ini kita kembali datang untuk kita mau sungguh-sungguh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh mencari kemuliaan Tuhan setiap kali aku datang menyembah Tuhan. Berapa banyak dari kita setiap kali kita datang beribadah, kita hanya terus fokus kepada ini mungkin rutinitas, ini mungkin satu kewajiban orang Kristen yang sebenarnya aku gak mau kok, tapi kenapa aku harus melakukan ini? Tapi ada gak kita mau saat ini kita mau kembali kepada salib Kristus, bahwa kalau kita boleh datang menyembah Tuhan itu semuanya karena salib Kristus yang sudah menebus kita, melayakkan kita, menjamin keselamatan hidup kita, dan Dia yang terus ada sampai kekekalan. Dia terus menyertai hidup kita, Dia yang gak pernah ninggalkan kita. Bahkan segala kuasa roh kegelapan, kuasa setan, kutuk dosa, semuanya sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau gak kita datang menyembah Tuhan dan menjadikan salib Kristus itu menjadi fokus dari penyembahan kita? Bahkan mungkin sehari-hari ini kita datang beribadah, setiap kali kita datang beribadah kita merasa terpaksa. Kenapa sih harus nyanyi? Kenapa sih harus mengangkat tangan? Kenapa sih harus bergerak, melompat, memuji Tuhan? Tapi mau gak saat ini kita kembali kepada satu yang penting, yaitu hati kita. Ketika hati kita itu sungguh-sungguh merindukan kemuliaan Tuhan, ketika hati kita itu sungguh-sungguh merindukan hadirat Tuhan, justru ketika kita tahu ada kemuliaan Tuhan yang ada di tengah-tengah ibadah, kita bisa dengan penuh sukacita menari, melompat, mengangkat tangan, bersujud, menangis di hadapan Tuhan, dan menikmati semua indahnya hadirat Tuhan. Bolehkah kita datang ke rumah Tuhan setiap kali kita datang menyembah Tuhan, bukan karena kita sekedar musiknya heboh, musiknya ramai, musiknya enak, tapi bagaimana ketika semua musik itu menjauh, ketika semua musik itu menjadi suram, ketika semuanya itu mulai pudar adanya, ada gak hati kita tetap mau datang menyembah Tuhan? Ya Tuhan cari lebih dari semua entertainment yang bisa kita persembahkan, yang bisa kita kemas sebaik mungkin. Yang Tuhan cari adalah hati kita yang menyembah kepada Tuhan. Lebih dari semua baju yang terbaik yang bisa kita pakai untuk kita datang ke rumah Tuhan, ke gereja, yang Tuhan cari adalah hati kita yang mau datang menyembah Tuhan. Mau gak kita sekarang sama-sama datang kepada Tuhan dan kita berkata, Tuhan, aku mau datang hanya dengan membawa hati, karena memang hatiku menyembah Tuhan. Soalnya ketika aku datang ke rumah Tuhan, aku pun bisa dengan penuh ekspresi yang luar biasa menyembah Tuhan, karena memang hadirat Tuhan, kemuliaan Tuhan itu yang aku nanti-nantikan. Salib Kristus itu yang menjadi kekuatanku, pendorongku. Mau gak saat ini hati kita bawa kembali kepada Tuhan? Hati kita yang mungkin sudah tercemar, arah kita yang sudah salah. Mau gak sekarang kita kembalikan itu semua kepada salib Kristus, kepada kemuliaan Tuhan, kepada hadirat Tuhan? Datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made. When it's all about you,
berikan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap berikan yang terbaik sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang panjang bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Kita akan berikan persembahan syukur. Besarkan nama Tuhan, pujiannya, Tuhannya besar, Dia gembira. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan. Tuhan Dia ajaib, Tuhan Dia kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Tuhan Dia ajaib, Tuhan Dia kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Sama-sama besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahan-Nya besar, Dia terhina. Tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Sama-sama besarkan nama Tuhan, pujilah kemurahan-Nya. Kemurahan-Nya besar, Dia terhina. Tak dapat balas betapa besar kasih. Boleh berdiri sama-sama. Oh, besarkan nama yang percaya Tuhan ajaib. Katakan Tuhan Dia ajaib, Tuhan Dia kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Yes, Tuhan Dia ajaib, Tuhan Dia kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Yang bersuka kita katakan haleluya. Yes. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan bahwa Engkau berkenan hadir di dalam ibadah GBI Gideon pada pagi hari ini. Di dalam hadirat Tuhan, Engkau menjadikan mata rohani kami melihat salib Kristus. Di dalam salib Kristus, Engkau membuka hati kami untuk menaikkan pujian syukur yang keluar dari hati karena kasih anugerah Tuhan yang sudah mengampuni dosa dan salah kami, dan yang sudah menyucikan hidup kami, melayakkan kami hidup dekat kembali kepada Tuhan. Hidup taat setia kepada Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan, kami telah melihat terang kemuliaan Tuhan bersinar di dalam hati, pikiran kami, sementara kami menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Kemuliaan Tuhan sudah mengenyahkan, menyingkirkan segala kekalutan yang ada di dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam hidup kami. Kegelapan dosa dienyahkan semuanya, dan Engkau akan memimpin kami hidup di dalam terang kasih Tuhan
langkah demi langkah untuk menuju pada kekalahan yang Tuhan siapkan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan atas hadirat Tuhan di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menggema di dalam seluruh langkah hidup kami ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini, WL Singers, pemusik, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, demikian pun pelayan-pelayan pendukung di dalam Asia maupun sound system maupun multimedia, demikian pun hamba-Mu yang sudah melayani sekolah minggu. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka satu persatu, khususnya buat Pak Hari, hamba-Mu. Tuhan, kiranya Roh Kudus, urapan Roh Kudus bekerja lebih nyata, supaya sebagai hamba yang lebih terfokus pelayanannya di pelayanan worship itu sungguh-sungguh memberkati di kala hamba-Mu ini melayaninya. Demikian pun hamba-Mu Isai yang sudah melayani pemberitaan firman, kiranya rahasia dan kebenaran firman Tuhan makin dibukakan kepadanya, supaya pada waktunya dapat diberitakan dan memberkati jemaat yang dilayaninya. Terima kasih Tuhan. Seperti Tuhan, Engkau sudah memberkati kami yang telah hadir pada saat ini. Tuhan, kami percaya pada waktunya Engkau juga akan memberkati mereka yang akan menyaksikan tayangan ibadah ini secara online. Berkat Tuhan melimpah untuk memberkati kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kini saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pulanglah dengan membawa berkat kasih anugerah daripada Bapa yang di surga. Membawa pulang keselamatan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Terpujilah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan syukur.